Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi di channel Tim Pawang Hantu Romo Riyadi. Malam hari ini saya bersama Romo. Beliau akan berbagi cerita dan wawasan tentang ilmu Jawa kuno. Bisa dibilang sedulur papat limo pancer. Jadi jangan lewatkan, tetap saksikan pembahasan bersama Romo Riyadi. Assalamualaikum Romo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana penjelasan atau pembahasan hari ini, malam hari ini? Saya Romo Riyadi, Tim Pawang Hantu, Ya, akan bercerita tentang yaitu sedulur papat limo pancer. Nah, saya ini akan membeberkan ilmu-ilmu tadi, yaitu sedulur papat limo pancer itu sebetulnya itu masih ada perkepanjangan. Nah, perkepanjangannya begini. Kata ngawah adiarari sing kerawatan lan sing ora kerawatan yaiku sedulur papat limo pancer. Pancer iku ya awake dhewe. Nah, saya akan menceritakan jalannya, yaitu untuk menjalani ilmu atau melakukan ilmu, tapi dengan cara yaitu pelakunya berpuasa selama 5 hari. Ya, 5 hari itu mutih, maksudnya putih. Sebentar, itu puasanya hari terserah. Kalau gini ya, jadi kalau masalah kita itu menuntut salah satu ilmu, kita harus mengambil dari kelahiran neton. Nah, dari situlah. Makanya setelah puasa mutih, ya yang dibilang puasa mutih itu makan nasi putih dan minum air putih. Nah, itu namanya putih. Nah, sebelum kita memasuki yaitu melakukan ilmu Jawa, itu harus mempersiapkan yaitu peralatan. Peralatan artinya untuk bahan-bahan untuk ritual. Jadi ilmu Jawa itu tidak cukup dengan mantra, tapi disertai yaitu barang-barang alat ritualnya. Jadi harus mempersiapkan yaitu kaca cermin. Kalau kaca cermin itu misalnya tidak ada, kita harus mencari ember tapi yang ada airnya. Kalau itu memang untuk acara ritualnya. Oh, bisa dados air wonten tuyone kali cermin gitu. Karena cermin dan tempat yang ada airnya itu kegunaannya hanya untuk bercermin saja ya. Tanpa itu pun, tanpa cermin atau mungkin cermin tidak ada, kita harus memakai yang lain ya. Jadi supaya apa? Supaya kita tahu bahwa saudara saya ini ada di cermin. Kalau nanti kelihatannya ada di cerminnya nopo? Ya, memang betul. Pantulan airnya nanti kalau pakai air. Kalau suatu bisa pakai air, ya pantulannya ada di air ya. Nah, begini ceritanya dari mulai tahap 1 begini. Jadi pada waktu setelah kita mandi keramas gitu, nah setelah mandi keramas itu sudah tidak boleh makan, ya langsung puasa. Nah, nantinya setelah malam hari ya, yaitu kurang lebih jam 7 itu buka ya. Nah, buka inilah kita membaca mantra. Setelah membaca mantra, yaitu kita menghadap ke kaca. Nah, setelah kita menghadap kaca, itu pun mengulang lagi mantra lagi. Nah, prosesnya setelah baca mantra kita mengulang lagi, akhirnya apa? Itu ada penampakan di situ ya. Jadi penampakan sedulur diri. Semuanya sama, rupanya sama
ya, tapi ada kelainan, ada perbedaan. Jadi saudara saya yang di cermin itu dia mempunyai warna lain ya. Maksud warna lain itu tidak seperti pancernya ya, tidak sama persis sama pancernya. Nah itu menandakan kita sudah bisa berkomunikasi atau bisa melihat sedulur awake dhewe. Niku napa mawon warnanipun Romo? Lah begini sedulur sekawan. Jadi sedulur papat nggih. ya, sing kerawatan lan sing ora kerawatan. Di situ ada ya warna-warna ya. Jadi tidak sama. Jadi tiap-tiap keluarga atau saudara saya itu warnanya berbeda-beda. Itu sampai satu kali apa ya? Ritual setelah kita puasa, terus besok sampai nanti ke hari keempat, itu pun prosesnya semua. Nah setelah itu kita ke hari kelima ini ngebleng. Jadi kalau ngebleng itu kalau sekarang atau mungkin orang yang paham itu namanya pati geni. Nah, pati geni inilah yang menentukan kita itu diterima apa tidak, atau mungkin apa kita itu lulus apa tidak lulus dalam menjalani keilmuan itu. Nah, begitu kita pati geni ternyata apa? Ternyata pada menjalani pati geni pada malam hari itu kita bisa melihat ya saudara kita yang jumlahnya 4. Nah jumlah 4 ini warnanya beda-beda, jadi tidak sama. Nah itu menandakan bahwa kita itu diterima. Cara nglakoni ilmu wis tumus itu diterima gitu ya. Nah nggih, Romo, warnanipun niku napa? Sing beda niku. Ya kalau dilihat itu warna tuh beda, itu kan hanya warna kulitnya saja ya. Ya orangnya tuh sama, bentuknya orangnya sama gitu, tapi cuman hanya bedanya kulitnya aja yang berlainan, jadi termasuk warnanya tidak sama. Nah itu menandakan bahwa itu termasuk saudara kita. Nah 5 sayap pancernya. Jadi kalau sudah ada apa ya pertemuan di antara saya dan saudara-saudara saya itu kan sudah dinyatakan tadi lulus ya. Nah setelah lulus besok paginya itu banjaan. Nah banjaannya itu jajan pasar. Nah kalau ilmu sedulur papat 5 pancer ini dadosi damel napa? Zaman rumiyin iki. Kalau ilmu sedulur papat 5 pancer itu kan memang betul-betul ilmu Jawa ya. Itu banyak manfaatnya, bisa digunakan apapun itu bisa. Nah, tapi hampir mayoritas ilmu-ilmu seperti ilmu Jawa tadi, kalau zaman dulu ya saya masih muda itu kebanyakan orang-orang itu dipakai untuk pengasihan. Nah, untuk menggait pacar atau siapalah. Jadi kalau sudah kita menggunakan ilmu seperti itu, akhirnya apa? Akhirnya kita berhasil gitu ya. Memang ilmu-ilmu itu sangat sangat bagus dan sangat mandi. Gitu ya. Ke arah pengasihan itu. Iya, memang mandi banget. Jadi tidak ada yang tidak ada yang luput, pastilah itu ya. Nah itu aji-aji. Nah aji-aji berasal dari yaitu tadi 4 5 pancer. Sedulur papat 5 pancer niku lah. Ya. Niku kalau belajar ilmu lelakon sedulur papat 5 pancer niku wonten positif negatifnya napa mboten Romo? Begini. Jadi ilmu Jawa ini bisa dikatakan sangat luar biasa. Dan juga bisa dikatakan itu bahaya juga itu ya. Karena apa? Karena kalau sudah mempunyai ilmu Jawa seperti ini, otomatis seharusnya harus punya kunci-kuncinya.
Jadi kalau kita tuh berguru atau mungkin dikasih ilmu seperti itu harus dijelaskan. Soalnya dampaknya sangat luar biasa, ya. Maksudnya dampak yang luar biasa itu dampak jeleknya itu sangat luar biasa, ya. Ini salah satu contohnya saja, ya. Jadi orang-orang yang mempunyai ilmu Jawa yang ada terkaitan dengan sedulur papat limo pancer itu seharusnya punya kunci-kuncinya atau mungkin harus punya pakem-pakemnya keilmuan. Jadi kalau suatu misal orang yang menjalani ilmu papat limo pancer itu sebetulnya harus punya semua gitu. Nah, tetapi sekarang ini kok saya rasa ya, kalau memang dia mendapatkan kuncinya, tapi kenapa banyak orang mati itu sekarat? Orang dulu itu matinya itu sekarat sekali, ya. Jadi mati gak mati, hidup gak hidup. Nah, ternyata apa? Dia lupa dengan kunci-kuncinya. Atau mungkin juga dia tidak dikasih tahu kuncinya. Padahal kalau orang ini sudah mendapatkan ilmu, seharusnya harus tahu kuncinya. Jadi suatu misal nanti kita sudah merasa mau mati, itu harus dilepas. Nah, melepasnya harus memakai kunci-kunci tadi. Nah, tapi sekarang ini orang tua sekarang ini, ya itu kebanyakan itu nggak tahu kuncinya apa. Terus cara kerjanya pun banyak nggak tahu, cuman tahunya saja itu sedulur papat limo pancer, tapi cara kinerjanya itu banyak orang nggak tahu, gitu loh. Jadi kalau sejarah ilmu sedulur papat limo pancer, ya saya memang dulu saya bilang seperti ini, dulu saya punya ilmu seperti ini, pernah menjalani dan pernah menjalani poso 5 hari. Karena saya mendapatkan kuncinya juga gitu ya. Ya makanya sekarang ini kok gampang ya. Kok gampang kok tak kayak dongo-dongo nih. Terus doa yang sebagaimana padahal ini bahaya sekali ilmu Jawa. Aku ngalih pun iya. Yang intinya ilmu Jawa itu paling berbahaya karena apa? Mandinya itu luar biasa. Mandinya luar biasa, ya. Kendalanya juga luar biasa dampaknya, makanya harus punya kuncinya gitu loh. Nah sekarang enggak, kau bilang tak ngakoni papat limo pancer ini, lo cara kerjanya aja nggak tahu lo. Nantinya kalau dia jadi ilmu apa itu, ya di situ loh banyak orang yang ngeleng gila, yang sudah menjalani ilmu saja matinya susah, apalagi menuntun ilmu yang nggak karu-karuan, yang nggak tahu pakemnya lah, yang nggak tahu pakemnya, nggak tahu kunci gurune gitu caranya. Biarpun ada gurunya, kadang-kadang guru pun ya nggak tahu, gitu. Ya mungkin aja dari cerita ke cerita, tapi yang penting sekarang kinerjanya apa sedulur papat limo pancer itu yang sekarang dibutuhkan, kinerjanya. Bukan masalah ilmunya, kinerjanya itu gimana sih? Kalau kinerjanya tidak sesuai dengan papat limo pancer itu percuma, nggak bisa itu. Saya tuh orang Tulungagung sudah pernah jalani, makanya ilmu seperti ini sudah saya lepas sejak dulu. Begitu saya sudah merasa cukup, ya saya lepas. Karena matinya orang kan nggak tahu kapan kita tuh mati. Mumpung saya masih muda, saya lepas itu ilmu itu. Dikarenakan apa? Yaitu matinya susah, sorok, kaya, mati gak mati, urip gak urip ya. Di situ letaknya orang yang melakukan ilmu Jawa. Makanya ilmu Jawa itu sangat berbahaya sekali. Bisa nanti jadi. Nah, makanya kalau orang-orang menuntut ilmu seperti ini ya memang gampang-gampang saja. Tapi belum tentu gitu. Gimana nantinya prosesnya kan belum tentu. Gampang, wis tak kayak gitu tidak. Itu gampang apa? Yang pakemnya saja nggak tahu, terus cara kerjanya pun nggak tahu. Kok bilang ilmu Jawa? Ilmu Jawa itu maknanya banyak, ragamnya juga banyak. Lah di situ letaknya.
Nah nantinya setelah orang itu sudah kaya-kaya begini ya, sekarat, terus akhirnya dia mati-mati, akhirnya dia keluarga itu mendapatkan orang yang tua atau orang yang mengerti atau mungkin orang yang bisa. Ternyata apa? Begitu didatangkan orang tua tersebut, akhirnya dia mati ya. Mati ya, namanya mati itu kan gimana ya, mungkin ya mati apa ya, secara baik atau gimana, tapi bagi saya secara pribadi matinya masih kurang bagus. Nantinya suatu saat akan timbul permasalahan baru. Ya timbulnya gimana? Jadi orang yang menuntun ilmu ya, orang yang menuntun ilmu 4, 5 pancer itu nggak gampang juga. Setelah mati pun tidak gampang ya. Nah setelah dia mati otomatis itu ada problem baru. Nah, problemnya baru apa? Masalahnya ya juga luar biasa, sangat mengerikan. Jadi setelah mati dia akan menjadikan hantu atau menjadikan setan. Dia kelayapan kesana kemari mencari. Tapi bukan mencari orang, bukan menakut-nakuti orang, tidak. Dia mencari keluarganya yang tertinggal, yaitu sedulur papat. Ya mungkin saja kalau dia sudah ketemu sama dulur papat, mungkin dia akan kembali dengan aman ya. Gitu loh. Akhirnya dia akan kembali juga kepada Gusti Allah di pangkuannya, dia dapat ampunan atau gimana. Tapi itu setelah sedulur papat itu sudah kembali ke wadahnya. Gitu. Makanya untuk mengembalikan ke wadahnya inilah yang susah. Jarang orang yang bisa mengembalikan, terkecuali orang-orang yang mempunyai pakar ilmu Jawa itu baru bisa. Nah, saya jelaskan. Jadi yang bisa mengembalikan sedulur papat yang tertinggal itu adalah orang-orang pintar, orang-orang zaman dulu. Nah itulah, makanya semua gampang. Maka cerita ini saya rasa sudah cukup dan juga bisa dimengerti apa semua manfaat dari ilmu Jawa ini. Makanya kalau tidak jelas harus dipertanyakan. Gitu, yang jelas harus dipertanyakan. Ini ilmu Jawa sangat berbahaya sekali. Hati-hati ini ya. Ini peringatan dari saya. Saya rasa sudah cukup. Sekian pemirsa, cerita dan pengalaman saya juga. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah pemirsa penuturan Romo tentang ilmu Jawa sedulur papat 5 pancer. Mohon dukungan dengan subscribe dan share video ini pemirsa, agar tim Pawang Hantu bisa membuat konten yang lebih baik dan menghibur untuk pemirsa di rumah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.